Mungkin banyak orang yang bahkan belum tahu ya bahwa sebenarnya ada beberapa bahan alami yang bisa membantu menekan, mengontrol tekanan darah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perawat Edukasi. Tekanan darah tinggi biasanya menjadi hal yang mengkhawatirkan buat kita semua, terutama kamu yang memiliki keluarga, orang tua, atau bahkan kamu sendiri si penderita darah tinggi tersebut. Tapi apakah kamu tahu bahwa sebenarnya ada bahan-bahan alami yang bisa membantu mengontrol tekanan darah tinggi tersebut? Buat kamu yang memang memiliki penyakit darah tinggi, wajib sekali untuk mengontrol tekanan darah tinggi ya. Dan jangan sampai tekanan darah tingginya sampai tidak terkontrol atau bahkan melewati ambang batas biasa tekanan darah tinggi kamu. Karena itu bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi yang bisa saja terjadi. Ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk mengontrol tekanan darah tinggi yang berada di sekitar rumah kita. Bahkan biasanya mungkin dijadikan bumbu masak karena berasal dari rempah-rempah yang biasa sangat lumrah digunakan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu jahe ya. Jahe ini memang biasanya sudah sangat lama mungkin dikenal sebagai obat. Mungkin dari turun nenek moyang kita sudah mengenal jahe adalah sumber obat ya. Jahe ini juga sudah sangat sering menjadi minuman tradisional untuk kesehatan. Karena memang jahe ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Ya, terutama salah satu fungsinya adalah untuk membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Senyawa yang terdapat di dalam jahe ini kinerjanya mirip dengan obat pencegah hipertensi yang biasa mungkin dimakan atau diminum oleh orang-orang yang menderita hipertensi. Tapi yang paling penting di sini adalah jika kamu atau keluarga kamu si penderita hipertensi tersebut sudah mendapatkan terapi obat dari dokter, jangan pernah diberhentikan secara paksa atau diberhentikan secara sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan bahwa saya sudah mengkonsumsi jahe dan jahe cukup untuk mengontrol tekanan darah saya. Itu salah ya, jangan sampai seperti itu. Karena terapi yang diberikan dokter itu harus tetap diminum dan jahe sebagai pendamping oleh terapi tersebut. Balik lagi ke jahe tadi ya, jadi jahe bisa saja diminum air perasannya seperti 1 kali sehari, itu bisa menjadi pendamping obat-obat yang memang rutin diminum. Ya, dan membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Kalau memang saya belum menderita hipertensi, apakah boleh tetap minum air jahe? Boleh, bisa jadi jahe adalah sebagai pencegah terjadinya hipertensi atau darah tinggi buat kamu. Nah, yang kedua ada bawang putih ya. Apa ada yang di dapurnya nggak ada bawang putih? Sepertinya ada ya, coba cek dulu aja kalau nggak percaya. Barangkali ada bawang putih yang tersimpan di dapur kamu. Jadi si bawang putih ini atau kita sebut dengan bawang baik ya. Bawang putih ini memang bumbu dapur, tapi ia memiliki fungsi yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Ternyata di dalam bawang putih ada senyawa alisin yang bisa membantu meregangkan pembuluh darah sehingga pembuluh darah jadi lebih rileks dan bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Dan juga bawang putih selain bisa menurunkan tekanan darah, ternyata juga bisa menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam darah dalam tubuh kamu. Karena kolesterol dan darah tinggi ini dia bersahabat nih, ya. Biasanya kalau kolesterolnya tinggi bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, tapi kalau untuk bawang putih, biasanya konsumsi yang baik itu ya memang mentah ya, bisa dengan 2 atau 3 siung per harinya dikonsumsi. Pedas kan? Tapi ya nggak apa-apa, kita kan butuh manfaatnya ya. Yang ketiga ada kayu manis. Ya, kayu manis adalah kayu yang memiliki sensasi rasa manis sesuai namanya, kayu manis. Nah, kayu manis ini sangat biasa ditemukan dalam masakan atau minuman-minuman tertentu ya, yang memang rasanya tuh menimbulkan sensasi, rasa yang lebih nikmat pada makan makanan. Nah, ternyata ada sebuah jurnal penelitian tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa kayu manis ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah pada penderita diabetes atau DM tipe 2. Yang keempat, seledri. Wah, yang sering makan sop atau sering masak sop pasti tidak asing dengan seledri. Ternyata di dalam seledri ada sebuah senyawa yang bernama petalit yang disinyalir bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi bagi penderita hipertensi. Selain itu juga ternyata seledri mengandung magnesium, kalium yang juga baik untuk tekanan darah kita. Yang kelima itu ada daun basil. Ya, daun basil ini ternyata juga memberikan banyak manfaat buat kesehatan. Nah, di dalam daun basil ini terdapat sebuah senyawa eugenol yang efeknya bisa memblokir reaksi kalsium sehingga memperlebar pembuluh darah dan bisa menurunkan tekanan darah tinggi.
Ya, jadi semua obat-obat alami atau bahan-bahan alami yang bisa dipakai ini kinerjanya itu mirip memang dengan obat-obat hipertensi yang biasa ditemukan atau yang biasa dikonsumsi oleh para penderita hipertensi. Tapi sekali lagi diingatkan, jangan pernah memutus obat hipertensi yang telah diberikan dokter tanpa konsultasi terlebih dahulu, karena itu akan memperburuk kondisi dan akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain apabila tekanan darah tingginya menjadi tidak terkontrol. So, memang obat-obat alami ini bisa digunakan sebagai pendamping obat-obat rutin, obat-obat penurun hipertensi yang telah diberikan oleh dokter. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu like, share, dan komen, dan sebarkan informasi ini kepada semua orang agar informasi ini ditemukan orang lain dan semua orang bisa menjaga tekanan darah tingginya tetap stabil. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.